cuci. Karena saya kebetulan memakai mesin cuci 2 tabung. Nah, nanti agar mempermudah setelah kita merendamnya. Nah, sekarang kita proses perendaman dulu ya. Masukkan dulu deterjen cukupnya ya, rasakan. Nah, setelah itu biar tercampur rata ya sama air, putar sedikit. Nah, supaya tidak menumpuk-numpuk di kain nanti ya. Ini proses pertamanya. Nah, serasa sudah homogen antara air dengan deterjen, nanti baru masukkan gordennya perlahan-lahan ya. Nah, langkah awal tampung air dulu ya. Saya sengaja di dalam mesin cuci karena saya kebetulan memakai mesin cuci 2 tabung. Nah, nanti agar mempermudah setelah kita merendamnya. Nah, sekarang kita proses perendaman dulu ya. Masukkan dulu deterjen cukupnya ya, rasakan. Nah, setelah itu biar tercampur rata ya sama air, putar sedikit. Nah, supaya tidak menumpuk-numpuk di kain nanti ya. Ini proses pertamanya. Nah, serasa sudah homogen antara air dengan deterjen, nanti baru masukkan gordennya perlahan-lahan ya. Nah, setelah direndam ini sudah 7 menit ya, 7 menit lebih. Nah, ada kepalanya nih, isinya biar turun airnya ya. Sengaja saya taruh di sini. Jangan diputar sama mesin cuci. Kalau diputar sama mesin cuci semua keringnya rusak. Ini dia. Perhatikan kalau bahan blackout ini. Nah, kalau bahan blackout ini jangan diuel-uel karena seratnya tidak sama dengan katun. Jika ada noda di sininya tuh, ya kan? Jika ada noda atau gimana, nanti dari awal tadi sebelum kita perendaman itu harus di spotting dulu. Nah, ada noda misalnya kan, itu ditaruh nanti seperti sabun atau sabun colek juga boleh. Nah ya, itu dikucek dikit aja, dikucek lembut atau digini-ginikan ya. Nah, karena kalau bahan blackout jangan sampai Anda sikat pakai sikat kain. Kalau memerlukan sikat, pakai sikat gigi yang lembut. Nah, sikatnya tuh sikat pelan, jangan sembarangan sikat. Itu kalau ada noda yang seperti garis-garis atau noda yang perlu dihilangkan, jangan pernah disikat. Nah, karena nanti akan merusak dia, rusak bagian kainnya, akan berbulu dia. Airnya nampak hitam kan? Tuh, nampak hitam airnya. Itu menandakan kotoran sudah terpisah dari
kain. Nah, habisnya airnya hitam. Tuh, udah terangkat semua kotorannya. Campur deterjen dengan pakai alkalit atau deterjen oksibos ya. Deterjen oksibos itu gunanya untuk noda-noda berat, tapi kalau noda-nodanya ringan pakai deterjen biasa aja ya. Nah sekarang kita buang airnya. Kenapa saya memakai mesin cuci di saat perendaman? Karena biar mempermudah nanti kita membilas ya juga. Nah seperti ini kan, kita setelah direndam kita taruh di sini, dia akan tersaring airnya, akan kebuang airnya di bawah, dari bawah. Nah ini airnya sudah berkurang. Nah, untuk proses mempercepat pencucian atau pembilasan ya. Nah, kali ini kita proses pembilasan ya. Nah, ini kegunaannya. Menurut saya lebih simpel ya, lebih ini. Nah, posisi itu di air pembuangan ya. Nah, jangan ada tampungan di sini. Kalau di sini kan nampung dia, kalau di sini kan lepas dia ya. Lepas pembuangannya. Nah, ini air hidup ya. Kan airnya udah turun. Karena biasanya kalau kita mencuci gorden itu busanya susah kali buangnya ya, bisa 4 kali 5 kali baru buang busanya ya. Nah kita cuci dulu yang ini tadi. Nah perhatikan cara saya membilas. Nah ini tetap hidup ya, air tetap terbuang. Nah ambil kepalanya dulu. Nah bilas. Usahakan pakai deterjen yang ada antibakteri. Ini mempermudah Anda untuk membilasnya dengan cepat. Dengan cepat tapi dia bersih. Jangan cepat sembarang cepat aja. Bersih dia. Karena kalau di saat Anda membilas tidak bersih, itu akan menyebabkan kain apek ya. Nah, karena pembilasan tidak bersih. Sisa-sisa sabun masih ada. Kepalanya dulu ambil, sama seperti tadi kita merendam, supaya tidak rusak ya. Tata sedemikian rupa di dalam spin, jangan sembarang amburadul aja, karena nanti bisa patah-patah ininya. Nah ini enggak elastis ya, bahan smokring itu tidak elastis. Setelah masuk bisa langsung kita spin, karena tadi pembilasan udah bersih ya, tidak ada busa lagi dia. Nah ini sudah selesai di spin ya. Nah. Bisa dipindahkan ke keranjang.
nampak tidak merusak kain kan. Tuh. Ininya pun tidak lepas dan tidak rusak. Tidak rusak. Nah, ini hasil akhirnya. Tampak bersih. Dan serat kain pun tidak rusak. Ya. Nah, kalau buat mencuci gorden bahan blackout atau yang khususnya smoke ring, itu jangan masukkan dryer ya. Karena kenapa? Kalau Anda memasukkan dryer, itu smoke ringnya akan mengkerut. Misalnya seperti ini, smoke ring yang berwarna putih seperti ini. Nah, ini kan bahannya nilon nih. Kalau masuk dryer itu dia akan berkerut atau rusak ya. Nah, itu yang mengakibatkan rusak dia itu. Karena bahannya nilon, terlalu panas jadi agak melumer dia ya. Nah, jadi bisa langsung dijemur ya. Nah, tadi kan saya membuat tutorialnya yang tidak memakai bahan belakangnya seperti smoke ring kayak gini ya, tapi bahannya yang seperti ini. Nah, dia timbal balik cuman nempel pada kain. Kalau ini kan dia nempel pada kain smoke ring ya. Nah, kalau untuk pencucian bahan smoke ring seperti ini, itu kan dia warna putih. Nah, nanti saat perendaman itu cukup disikat dengan sikat gigi. Dengan sikat gigi aja, jangan pakai sikat kain ya. Sikat lembut karena biasanya di sini kotor, banyak debu ya. Nah, sikat sama kain aja, sama sikat gigi aja ya, agar tidak merusak yang bahan di sininya, biar tidak berbulu dia ya. Nah, itu tips dari saya. Jangan pernah menyikat bahan blackout dengan sikat kain, karena bahan akan rusak atau berbulu dia. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.